Pernah nggak sih kamu merasa baru saja gajian tanggal 1, tanggal 10 saldonya sudah sisa napas aja. Banyak yang bilang, gimana mau nabung? Buat makan saja pas-pasan. Tapi, tahukah kamu kalau rahasia punya tabungan jutaan itu bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa pintar kamu menjinakkan uang tersebut. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas 7 langkah konkret yang bisa kamu terapkan hari ini juga. Bahkan, jika gajimu saat ini masih di angka UMR atau di bawahnya. Kita bukan bicara soal teori muluk-muluk, tapi strategi bertahan hidup yang sudah terbukti. Pastikan tonton sampai menit akhir ya, karena di akhir nanti saya akan kasih satu rumus rahasia yang jarang dibahas di buku finansial manapun. Kesalahan terbesar banyak orang adalah menabung dari sisa pengeluaran di akhir bulan. Masalahnya, sisa itu hampir nggak pernah ada. Secara psikologis, manusia akan cenderung menghabiskan apa yang tersedia di dompetnya. Ini disebut hukum Parkinson. Jadi, cara pertama adalah paksa di awal. Begitu notifikasi gaji masuk, langsung potong minimal 10% atau 20% ke rekening terpisah. Jangan tunggu besok. Anggap saja itu adalah pajak untuk masa depanmu sendiri. Kalau kamu nggak melihat uang itu di rekening utama, kamu akan otomatis menyesuaikan gaya hidupmu dengan uang yang tersisa. Banyak orang merasa uangnya hilang entah kemana. Biasanya, pelakunya bukan pengeluaran besar seperti bayar kontrakan, tapi bocor alus. Contohnya, biaya admin antar bank, langganan streaming yang jarang ditonton, atau kebiasaan jajan receh setiap sore. Coba lakukan tantangan ini. Catat setiap rupiah yang keluar selama 1 minggu. Kamu akan kaget melihat betapa banyaknya uang yang terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak menambah kualitas hidup kamu. Jika kamu bisa memotong pengeluaran receh ini sebesar 10.000 saja per hari, dalam sebulan kamu sudah punya 300.000 tambahan untuk tabunganmu. Agar pengelolaan uangmu tidak terasa seperti siksaan, gunakan rumus 50, 30, 20. 50% untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, cicilan, dan tagihan wajib. 30% untuk keinginan seperti hiburan, hobi, atau makan enak sesekali. Ya, kamu tetap boleh senang-senang. 20% untuk tabungan dan investasi. Jika gajimu kecil, mungkin porsi 50% untuk kebutuhan terasa sesak. Solusinya, kamu harus menekan porsi keinginan untuk sementara waktu sampai tabungan daruratmu terbentuk. Kedisiplinan di sini adalah kunci. Ini terdengar klise, tapi dampaknya luar biasa. Membeli makanan di luar atau lewat aplikasi itu bisa 3 kali lebih mahal dibanding masak sendiri. Selisih harga itu adalah margin keuntungan restoran dan biaya ongkir yang sebenarnya bisa masuk ke kantong kamu. Kamu tidak perlu jadi koki hebat. Mulailah dengan menu sederhana untuk sarapan dan bekal kantor. Selain lebih hemat, kesehatanmu juga lebih terjaga. Zaman sekarang, godaan beli sekarang bayar nanti ada di mana-mana. Fitur pay later dan kartu kredit memang memudahkan, tapi kalau salah pakai, itu adalah penghancur tabungan paling cepat. Jangan pernah mencicil barang konsumtif yang nilainya turun, seperti baju atau gadget terbaru, hanya demi gengsi. Jika kamu tidak sanggup beli tunai, berarti kamu memang belum mampu memilikinya. Fokuslah melunasi hutang sebelum memulai menabung dalam jumlah besar. Ada batas maksimal untuk berhemat, tapi tidak ada batas maksimal untuk menambah penghasilan.
Jika setelah berhemat gajimu tetap belum cukup untuk menabung jutaan, maka waktunya mencari tambahan. Gunakan waktu luangmu di malam hari atau akhir pekan untuk mencari side hustle sesuai keahlianmu ya. Di era digital ini, peluang terbuka lebar. Uang hasil sampingan ini jangan dipakai jajan, tapi masukkan 100% ke dalam tabungan jutaanmu. Langkah terakhir dan yang paling penting, tingkatkan nilai dirimu. Gaji kecil biasanya karena skill yang kita tawarkan masih umum. Gunakan sedikit dari uangmu atau manfaatkan konten gratis untuk belajar skill baru yang punya nilai jual tinggi. Semakin ahli kamu di suatu bidang, semakin besar daya tawar gajimu di masa depan. Menabung itu penting, tapi meningkatkan kemampuan menghasilkan uang adalah strategi jangka panjang yang paling ampuh. Menabung jutaan dengan gaji kecil memang butuh perjuangan ekstra, tapi bukan tidak mungkin. Semuanya dimulai dari keputusanmu hari ini. Jangan menunggu gaji besar untuk menabung, karena biasanya saat gaji naik, gaya hidup pun ikut naik jika mentalitasnya belum diubah. Coba terapkan satu saja dari 7 cara tadi mulai besok, dan lihat perubahannya dalam 3 bulan ke depan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang mungkin lagi pusing mikirin keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah semangat membangun masa depan finansialmu.